Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Dan tema kali ini aku akan membacakan tema tentang bagaimana isi hati dia, orang yang kamu fokuskan pada hari ini, tanggal 17 Juli 2023 ya. Jadi bagaimana isi hati dia hari ini, tanggal 17 Juli 2023. Oke, ada healing family issue, let's go of control issue, okay, separation, very soon, oh, calling in your soulmate. Oh, wow. Release your ex and romantic feeling. So many. Oke, jadi aku rasa di sini memang dia sedang uh, dalam proses penyembuhan ya. Mungkin dia ada tekanan dari keluarga, entah itu dari hubungan ataupun kehidupannya. Mungkin dia ini punya trauma di keluarganya ataupun dia ini sedang direndahkan ya, atau selama ini dia itu direndahkan di keluarganya, dipandang rendah oleh keluarganya. Intinya di sini dia ingin melakukan suatu penyembuhan ya yang berhubungan dengan family issue dia. Kemudian dia sedang ingin melepas kontrol-kontrol yang selama ini mengikat dia, yang membuat dia merasa tertekan, yang membuat dia merasa tidak bebas ya. Dia ingin menunjukkan pada keluarga ataupun orang-orang di luar sana ya, atau siapapun itu yang telah mengekang dia ataupun merendahkan dia ataupun yang apa yang menganggap dia buruk ya, dia ingin melepaskan kontrol-kontrol itu dari kehidupannya ya. Dan aku lihat di sini memang kamu dan dia itu udah berpisah ya, udah berpisah. Tapi aku melihat di sini bahwa dia masih memiliki perasaan ke kamu, masih punya rasa cinta ke kamu. Dan aku lihat di sini memang uh, very soon ya, segera dia itu, atau mungkin hari ini dia itu sedang ingin terkoneksi dengan kamu atau mungkin ingin menghubungi kamu di sini ya, karena dia menganggap bahwa ya kamu itu masih orang spesial di hati dia gitu ya. Dan ada kemungkinan ya dia ingin sekali uh, ngechat kamu ataupun ya menelpon kamu ya, intinya dia ingin menghubungi kamu segera ya. Aku lihat di sini karena di sini kenapa walaupun kalian sudah berpisah tapi dia tetap memiliki perasaan ataupun ingin menghubungi kamu, karena di sini aku lihat memang koneksi antara kamu dan itu koneksi antara kamu dan dia itu adalah soulmate ya, pasangan jiwa seperti itu. Walaupun hari ini tuh dia itu ada keinginan untuk merilis masa lalu dia ataupun mantannya, mungkin kamu gitu. Tapi ternyata tidak bisa karena dia masih kuat memiliki feeling sama kamu. Sekuat apapun dia ingin mencoba gitu ya melepaskan atau melupakan kamu, ya melepas lah ya, menghilangkan energi dari mantan ataupun masa lalunya ya, tetap kalau itu kamu itu nggak bisa karena dia di sini masih memiliki perasaan yang kuat sama kamu. Dan dia selalu ingin uh, punya koneksi ya, dia ingin selalu menghubungi kamu, punya perasaan ingin selalu menghubungi kamu kayak gitu. Dan mungkin itu segera ya, sebentar lagi dia akan menghubungi kamu ya. Mungkin dia semakin tersiksa, semakin dia ingin melepas kamu, semakin dia merasa tersiksa. Oke, kira-kira apa yang ingin dia katakan ke kamu ya?
aku berharap semuanya akan berubah ya, semuanya itu bisa berubah. Semuanya bisa berubah apapun mungkin kesalahpahaman antara kamu dan dia ataupun ya tadi family issue ya mungkin kalian tidak direstui oleh keluarganya atau dia tidak direstui oleh keluargamu. Intinya banyak sekali masalah ya di antara kalian. Dia berharap itu bisa berubah. Ada ya adanya perubahan gitu ya dan dia ingin mengatakan bahwa aku cinta kamu. Dia masih sangat-sangat cinta sama kamu. Ya, dia pergi ketika dia melihat kamu dengan seseorang. Ya, dia akan pergi kalau misalnya kamu sekarang ini udah ada orang lain kayak gitu ya. Mungkin dia akan ya mengikhlaskan kamu kalau misalnya kamu udah nggak apa ya, udah ada orang lain ya gitu. Dia akan pergi gitu dan mengikhlaskan kamu. I wonder if you are happy without me. Dia berpikir bahwa apakah kamu itu bahagia tanpa dia. I'm becoming a better person. Aku akan menjadi seseorang ya atau orang yang lebih baik lagi. Itu dia ingin mengatakan itu ke kamu. Apakah kamu merasa bahagia di sana tanpa dia gitu dan aku akan menjadi orang yang lebih baik lagi di sini gitu ya. Ya. Tahukah kamu bahwa sebenarnya dia itu sangat-sangat berat ya untuk melepas kamu pergi itu sangat-sangat berat. Dia takut untuk menghubungi kamu di sini ya, makanya di sini segera ya, segera enggak dalam waktu cepat ya, tapi karena di sini dia masih merasa takut untuk menghubungi kamu. Aku tahu benar ya apa yang aku lakukan selama ini ke kamu ya mungkin dia pernah menghadirkan pihak lain di antara hubungan kamu dan dia atau dia sering menyakiti kamu, sering mengkhianati kamu ya, sering menduakan kamu. Di sini dia tahu itu. I remember every detail of that day. Jadi dia tahu semuanya sebenarnya ya apapun yang terjadi di hari dimana kalian bertengkar itu karena siapa dia tahu, karena apa dia tahu sebenarnya. Uh, dan itu semua itu karena siapa dia tahu gitu. Dan bahkan dia remember ya mengingat, dia selalu mengingat detail hari-hari uh, di mana saat-saat kalian ketika masih berhubungan ya, masih dalam suatu hubungan itu uh, apa punya punya momen-momen bahagia atau pertemuan yang bahagia itu dia masih mengingat-ingat itu. Jadi dia masih selalu teringat-ingat kamu, teringat momen bahagia bersama kamu, ya masih kamu itu masih selalu ada di pikiran dia intinya ya. Jadi aku rasa dia memang belum bisa dia melupakan kamu walaupun dia mencoba di sini untuk melupakan kamu ya. Ada rilis merilis masa lalu tapi ternyata dia nggak bisa ya melupakan kamu. Dia selalu keinget hari-hari dimana ketika kalian masih bersama kayak gitu, apalagi momen-momen bahagia kalian kayak gitu ya. Ada Judgment, kemudian Seven of Swords, Queen of Wands, Four of Swords, and Queen of Pentacle. Ya, aku melihat di sini sebenarnya hari ini tuh dia ragu ya. Dia ragu untuk ke kamu atau uh,
sudah mengakhiri aja hubungan ini, koneksi ini gitu. Dia ragu untuk melepas kamu pergi ataupun dia harus memperjuangkan hubungan ini. Karena aku lihat dari perpisahan kalian ini diakibatkan karena suatu penghakiman ya, mungkin kamu menghakimi dia tentang suatu hal ya, entah perbuatan di masa lalu dia yang buruk, yang kamu hakimi, yang kamu judge gitu ya, yang kamu permasalahkan dari masa lalu dia itu, mungkin itu sehingganya dia merasa terpojok, sehingga dia merasa terhina, eh, apa namanya, mungkin ya dia merasa sudah insecure seperti itu intinya ada suatu judge ya, penjajan ya, penghakiman dari kamu, atau mungkin bisa jadi sesuatu masalah yang kamu hakimi itu kepada dia itu sebenarnya masalah lama ya, dan selalu masalah itu yang kamu ungkit lagi dan ungkit lagi ya, jadi tidak ada pelajaran dari masa lalu, dari masalah-masalah yang terjadi di masa lalu. Makanya hubungan ini tuh separation ya, berpisah kayak gitu. Dan kalau misalnya kamu masih menginginkan hubungan ini ya harus ada kedekatan di antara kamu dan dia, harus ada kepercayaan ya, harus ada ya komunikasi intinya. Komunikasi yang benar-benar intens dan ya saling percaya ya. Dan aku lihat di sini ya, di antara hubungan kamu, antara kamu dan dia ya, mungkin inilah yang dia sesali karena nampaknya aku lihat di sini di hubungan ini tuh tidak ada kejujurannya. Mungkin dia di sini tidak jujur kepada kamu dan dia sering selingkuh ya. Intinya dia menghadirkan opsi-opsi lain saat kalian masih memiliki hubungan ya. Jadi dia makanya di sini mengatakan bahwa dia tahu ya, eh, apa sebenarnya kesalahan-kesalahan yang membuat hubungan ini tuh jadi berakhir. Jadi banyak yang dia pikirkan ternyata hari ini tuh ya. Ya mungkin selama kalian memiliki hubungan kemarin itu ya, eh ada rasa ketidakpercayaan diri dari dia ya, sehingganya hubungan ini tuh ya dengan mudahnya ya berakhir begitu saja. Atau mungkin karena memang dia udah insecure duluan sama kamu karena dia sering berbuat salah ke kamu, sering menghadirkan pihak ketiga di antara hubungan kalian kayak gitu. Jadi dia kayak merasa insecure, dia malu gitu ya, dia malu sama kamu sehingganya ya kayak dia itu tidak memperjuangkan hubungan ini, tidak ada effort gitu ya, tidak ada action ya. Kalau memang menginginkan hubungan ini ya berarti harus ada kepercayaan diri ya, di antara kalian sama-sama ada kepercayaan diri bahwa hubungan ini bisa dilanjutkan. Tapi ternyata selama dia berhubungan dengan kamu tuh dia merasa banyak insecure-nya, banyak tidak merasa percaya diri, dan hubungan ini tuh banyak rasa keegoisannya kayak gitu sih. Ya, dan aku lihat di sini dia hari ini tuh ingin healing dulu ya, healing healing dari masa lalu dia ingin ya intinya tadi kan dia ingin ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, kemudian ingin healing in mana tadi, can be better ya, I'm coming be better person ya, dan ingin dia healing, bisa healing dari family issue, juga healing dari masa lalu ya, ingin menyembuhkan rasa sakit hati dia dari mantan ataupun rasa sakit dia dari intinya masa lalu dia ya, apa yang selama ini dia tanamkan di benak dia tentang rasa sakit, tentang pengkhianatan dia ya, apapun itu dia ingin memperbaiki diri, ingin menyembuhkan dirinya. Bisa jadi juga dia mungkin sedang sakit ya hari ini, jadi mungkin dia berobat ya, dia minum obat gitu ya, intinya ada energi penyembuhan hari ini. Kalau ini tentang cinta ya, tentang perasaan dia ya, dia ingin menyembuhkan rasa sakit hati dia dulu gitu ya. Dan dia di sini aku lihat memang untuk sekarang-sekarang belum ada action untuk bergerak, tapi dia di sini penuh dengan harap untuk memiliki suatu uh, hubungan yang baik lagi dengan kamu. Dia berharap, tapi dia nggak ada effort gitu loh. Jadi dia hanya ingin aja gitu.
ya. Karena dia di sini masih insecure kalau bisa dibilang ya. Dan ya dia masih menunggu kamu sebenarnya untuk memberikan kode bahwa ya kalau misalnya kamu belum ada orang lain dan kalau kamu masih mau menerima dia dan kamu memberikan kode untuk dia, ya mungkin dia akan segera uh, mengcalling kamu di sini ya, menghubungi kamu di sini. Karena dia di sini mengharapkan seseorang ya. Dia menunggu dan mengharapkan seseorang untuk berjalan bersama dia dalam suatu hubungan percintaan ya, dan memberikan apa yang dia inginkan ya. Tapi ya itu tadi, dia hanya bisanya berharap gitu ya. Dia hanya bisa berharap, nggak mau bergerak gitu. Jadi untuk sekarang tuh, atau mungkin dalam waktu dekat ini, aku rasa dia nggak akan ada pergerakan untuk arah ke kamu gitu. Dia masih baru mengharapkan, menginginkan saja. Makanya di sini ada kartu very soon untuk calling kamu gitu ya. Kalau dibilang cinta, yes, dia masih cinta sama kamu. Bahkan dia di sini berusaha, saking dia cintanya dan karena kalian sudah berpisah ya, saking dia cintanya, dia itu sampai berpikir ingin melupakan kamu, ingin melepas kamu, ingin udah mengakhiri aja perasaan ini, tapi ternyata di dalam hatinya dia masih mengharapkan seseorang ya, yaitu aku lihat itu kamu. Tapi ya itu tadi, dia masih memiliki apa kondisi atau keadaan sifat ya, kebiasaan seperti yang sama, hal yang sama, yaitu tidak ada pergerakan, hanya ya udah diem aja gitu ya, tapi dia hanya terus berharap. Jadi entah itu kapan, ya itu mungkin hanya surprise buat kamu ya. Kalau misalkan nanti dia dapat ilham dari sang pencipta, mungkin dia akan segera uh, memiliki action ke kamu untuk menghubungi kamu. Tapi di sini ya, aku lihat memang dia ada keinginan untuk menghubungi kamu ya, dan dia masih berharap dan menunggu kamu ya untuk bisa menjalin hubungan lagi, untuk bisa jalan bersama, mengarungi apa bahtera rumah tangga mungkin, ataupun ya tentang asmara lah ya dengan kamu ya. Tapi untuk kapan tepatnya, aku rasa itu sebuah kejutan ya dari dia, entah kapan itu ya. Tunggu aja, kalau misalkan Tuhan mengizinkan dia untuk segera action, ya mungkin itu waktunya. Di saat-saat kamu sudah bisa melupakan dia, ya mungkin saat itu dia akan datang gitu ya. Karena di sini yaitu tadi, keegoisan dia ataupun dia juga kan egois ya, egois terus juga masih ada sifat insecure, masih punya sifat ketakutan ya, dia takut untuk kontak kamu di sini. Jadi ya nggak bisa dipastikan kapan waktu tepatnya. Intinya aku rasa di sini dia akan surprise untuk menghubungi kamunya itu ya. Oke, cukup sekian pembacaan aku untuk kalian. Mudah-mudahan ini resonate ya. Untuk zodiak yang berdealing dengan pembacaan ini, itu ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya. Oke, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.